Pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan salah satu gerakan di dalam kekristenan kita, yaitu mengenai gereja lintas agama. Ya, pada pagi hari ini saya akan mengambil beberapa bagian dari gereja lintas agama. Yang pertama itu mengenai tokoh-tokohnya dan definisi dari gereja lintas agama, penyebab hadirnya gereja lintas agama. Di situ ada desakan dari luar dan dari dalam, dan dasar teologi dari gereja lintas agama dan kekristenan yang mereka pandang secara luas. Dan saya akan singkat, gereja lintas agama terlalu panjang saudara, jadi saya singkat aja menjadi GLA ya. Jadi ketika saya menyebutkan GLA berarti itu adalah gereja lintas agama. Kita akan mulai dengan yang pertama itu tentang tokoh. Siapakah tokohnya saudara? Yang pertama itu adalah Andreas Anangguru Yewangu. Saudara bisa lihat di depan, dia adalah seorang pendeta dan dia juga pernah menjadi ketua umum PGI pada tahun 2004 sampai tahun 2014. Dan selanjutnya yang ada di sampingnya itu adalah Profesor Immanuel Gerrit Singgi. Dia adalah seorang tokoh besar, guru besar ilmu teologi di Universitas Duta Wacana, ya salah satu yang sangat terkenal di Indonesia. Dan mereka berdua itu adalah berasal dari Indonesia ya, Andreas dan Immanuel. Dan tokoh yang selanjutnya bisa juga dikatakan sebagai para pemikir gereja lintas agama selanjutnya, yaitu adalah Chuan Sheng Song. Dia berasal dari Tiongkok, Taiwan. Dia merupakan guru besar teologi dan budaya Asia Pasifik dan pernah menjadi salah satu seorang direktur komisi Iman dan Tata Gereja Dewan Gereja Dunia. Dan di sampingnya itu adalah Nabel T. Jabor, guru besar, dia juga di Universitas Amerika Serikat dan dia pernah belajar tentang Islam di Kairo selama 15 tahun. Ya. Dan menurut pandangan mereka, Chuan Sheng Song seorang teolog provokatif yang membebaskan Asia dari dominasi teologi misi barat. Dan sedangkan Nabel T. Jabor seorang Injili dari Suriah yang menetap di Amerika, kritiknya atas dunia misi kaum Injili di Timur Tengah mendapatkan perhatian yang luas yang mengubah cara bermisi dan yang akan kita pelajari selanjutnya. Dan yang terakhir, tokoh yang terakhir itu adalah Panikar ya. Dia blasteran India Spanyol. Dia seorang tokoh pluralis. Tokoh pluralismenya mencengangkan dunia Katolik di tahun 60-an dan juga kekristenan umumnya yang walaupun pandangannya sudah ditinggalkan oleh pemimpin Katolik karena kembali kepada eksklusivitas Yesus yang adalah Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan GLA, Gereja Lintas Agama saudara? Gereja yang tidak dipandang sebagai institusi, yakni persekutuan organis tetapi persekutuan personalitas. Bukan lagi seperti persekutuan kita saat ini, saudara, kita berkumpul bersama-sama atau seperti gereja yang kita pandang ada gedungnya, terus orang-orang Kristen berkumpul bersama-sama. Tidaklah demikian, tetapi dia lebih kepada persekutuan secara pribadi dan dikatakan bahwa persekutuan bukan lagi yang kelihatan sosio-korporis, melainkan kesatuan batin atau mistik korporis. Jadi menurut GLA bahwa gereja itu sebenarnya bukan lagi berbicara tentang sebuah institusi, sebuah tempat yang berkumpul seperti kita sekarang, tidak. Tetapi lebih kepada personalitasnya seperti itu. Dan tidak perlu ada perkumpulan seperti ini saudara. Karena apa? Nah nanti kita akan lihat selanjutnya. Dan gereja lintas agama ini merupakan spirit kehidupan dalam penyerahan dan ketaatan kepada Allah. Dan spirit itu yang menginspirasi banyak orang yang tersebar dalam banyak agama, bukan hanya dalam kekristenan. Dan oleh karena GLA menekankan persekutuan bukan sekadar kesatuan fisik, tetapi pertautan komitmen batin. Oleh sebab itu, Immanuel Gerrit dan Song menyebutkan gereja lintas agama sebagai agama hati. Ya, dan bahkan juga Immanuel Gerrit mengatakan bahwa lebih cocoknya bahwa gereja itu disebutkan sebagai gereja tanpa dinding, ya karena mereka tidak setuju dengan seperti gedung seperti ini, adanya perhimpunan, adanya persatuan secara bersekutu seperti ini saudara, tetapi mereka lebih kepada personal,
ya, pribadi bahwa di dalam kita itu Yesus sudah ada. Pokoknya kita sudah menerima Yesus. Dan selanjutnya kita akan lebih lagi masuk mengapa pandangan ini bisa muncul, oleh karena ada isu-isunya. Ada kritis dari dalam Kristenan dan juga ada krisis dari luar karena harus melakukan konversi. Yang pertama itu adalah kritis dari dalam kekristenan. Kritis dari dalam Kristenan itu seorang Stephen Kim berasal dari Korea, dia merupakan seorang kardinal. Ia percaya bahwa berita Kristen akan tetap menjadi sebuah pesan yang asing bagi ranah budaya Asia sebelum gereja mengakui dan mengintegrasikan berita itu dalam warisan budaya dan agama Asia. Terjadi ketika di Konsili Vatikan II, Stephen mengatakan, saudara lihat ya, ini pandangan mereka, keselamatan Kristus bersifat universal, benar? Benar, ini yang kita pelajari saudara. Tidak dibatasi dalam kesatuan yang kelihatan dari gereja. Keselamatan itu menyerobot masuk ke dalam nilai-nilai spiritual, baik itu Konfusianisme, Buddhisme, dan agama-agama yang lain. Jadi, menurut Stephen, oleh karena keselamatan itu universal dan keselamatan tentang Kristus itu sudah masuk ke agama-agama lain, jadi saudara, mereka tidak perlu meninggalkan kehidupan masa lalunya. Itu pandangan dari Stephen Kim. Dan dipertegas lagi oleh Song, salah satu pemikir di dalam GLA. Dia mengatakan bahwa Allah tampaknya adalah Allah yang sangat-sangat bijaksana, yang tahu bahwa kita tidak berkuasa untuk menolak keberadaan kita sebagai manusia yang telah diciptakannya dengan seluruh kepribadian, budaya, sejarah, dan lapisan keagamaan kita. Oleh sebab itu, Song sangat menentang bahwa waktu orang masuk dalam kekristenan, mereka harus meninggalkan budaya mereka, sejarahnya, kepribadiannya, dan keyakinan-keyakinannya. Seperti baru mengakui manusia ketika masuk di dalam kekristenan. Itulah yang dianggap oleh Song bahwa sebenarnya tanpa disadari adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang bijaksana. Dia tahu bahwa kita tidak berkuasa menolak keberadaan kita. Dan oleh sebab itu, waktu orang menjadi Kristen, secara khusus saudara, mereka yang di luar Kristen yang bukan dari notabene-nya Kristen, seperti agama-agama lain, mereka harus tetap berada di agama mereka. Dan gereja lintas agama ini terjadi saudara itu di dalam ruang lingkup Asia ya. Asia, oleh karena di dalam Asia itu banyak agama, banyak budaya. Makanya timbullah gerakan gereja lintas agama yang terjadi dalam konteks Asia. Jadi mengapa gerakan ini muncul? Mereka mau menyampaikan Injil dengan wajahnya Asia. Dan Alistair McGrath menegaskan untuk memutuskan menjadi orang Kristen itu sulit. Maka dari itu, cara dan sikap Anda menjelaskan kepercayaan Kristen dengan orang-orang non-Kristen, janganlah mempersulit mereka memahaminya. Jadi menurut Alistair McGrath bahwa cukup bagaimana tindakan kita, bagaimana sikap kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Jadi jangan kita membuat orang-orang yang di luar Kristen itu jadi pusing untuk memahami kekristenan. Jadi jangan mempersulit mereka. Dan melalui kritis ini saudara yang terkasih, digunakan untuk merekonstruksi pemahaman bergereja. Jadi di dalam gereja lintas agama, mereka ingin bahwa pemahaman kita mengenai gereja itu harus direkonstruksi, ya. Oleh sebab itu ada salah satu tokoh mengatakan bahwa apakah waktu kita merekonstruksi pemahaman kita mengenai eklesiologi, haruskah kita mengubah semuanya sehingga kita akan menyebutkan bukan lagi gereja, tetapi kita lebih cenderung untuk mengadopsi ajaran ini sebagai gereja lintas agama? Apakah demikian? Dan tapi menurut mereka bahwa kita harus merekonstruksi pemahaman kita mengenai gereja. Untuk itu Injil, agar Injil itu benar-benar tersampaikan. Karena kita tahu di dalam
Kitab Roma dikatakan bahwa Injil harus benar-benar dirasakan sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dengan adanya pertimbangan karena seruan Kristus dari agama seberang dan dari dalam kekristenan itu sendiri. Dan Immanuel Gerrit menyimpulkan bahwa Injil harus kontekstualitas. Asia adalah wadah pluralis yang harus disadari oleh gereja. Benar saudara, Asia banyak budaya, banyak agamanya. Maka konteks melahirkan konsep sama dengan eklesiologi ditentukan oleh konteks. Jadi bisa dikatakan bahwa GLA ini lebih mengutamakan konteks. Ya, jadi konteks yang harus melahirkan konteks yang menentukan eklesiologi. Ya, bagaimana cara kita memandang pelayanan, bagaimana cara kita memandang tentang keselamatan, pelayanan kita harus ditentukan oleh konteks. Sedangkan ada kritis dari luar karena harus melakukan konversi. Konversi itu adalah perpindahan agama. Ketika seorang bertobat dari Islam, kemudian percaya kepada Yesus, dengan mudahnya dipercayai, diberikan waktu untuk saksian mengenai pertobatannya. Dan ini sering pasti terjadi saudara ya. Petobat baru ini selain dia langsung dipercayai diberikan waktu untuk kesaksian mengenai pertobatannya, petobat baru ini tidak bisa lagi bersatu dengan keluarganya, ya, karena dia sudah menjadi orang Kristen. Dan inilah salah satu kritis dari luar ketika orang mau masuk ke dalam kekristenan. Dan hal ini yang menjadi keprihatinan dari para pemikir GLA ini bahwa selain ada krisis dari dalam kekristenan, tetapi juga datang dari luar. Bagi mereka yang mau masuk ke dalam kekristenan, mereka harus melakukan perubahan secara drastis ya. Mereka tidak lagi bisa bersatu dengan keluarganya, dan kemudian diberi diri dibaptis dari namanya Khalil menjadi Kaleb. Ya. Dan ini adalah kritis dari luar. Dan ini yang menjadi salah satu isu mengapa terjadinya gerakan gereja lintas agama. Dan selain itu saudara, hadirnya dari gereja lintas agama itu yang pertama, selain dari krisis yang dari luar dan dari dalam kekristenan, yang pertama itu adalah kekristenan yang datang ke Asia pada abad ke-18 sampai ke-19 telah kehilangan cita rasa Asia. Karena ia datang dengan pretensi memperkenalkan Kristus kepada orang-orang Asia dan meminta mereka meninggalkan agamanya karena di dalam agama itu tidak ada Kristus. Pandangan klasik kita sebagai orang-orang Kristen yaitu yang menyatakan extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Benar? Dan ini yang bagi mereka bahwa hal ini harus perlu dipertimbangkan kembali pandangan tersebut. Kekristenan yang datang ke Asia telah kehilangan cita rasanya, ya telah kehilangan cita rasa Asia karena menurut salah satu yang menyetujui gerakan ini, yaitu Alicius Perez, nggak ada di dalam slide ini saudara, dia mengatakan bahwa tanpa kita sadari bahwa Asia adalah rahim, merupakan bunda dari lahirnya semua agama besar yang ada di dunia. Dan termasuk salah satunya adalah kekristenan. Mengapa kekristenan telah kehilangan cita rasa Asianya? Menurut si Alicius Perez, oleh karena selama berabad-abad kekristenan telah diadopsi oleh bunda Eropa. Oleh karena itu, waktu dia datang kembali ke Asia, dia tidak lagi datang dalam cita rasa Asia, melainkan dia datang dalam kebarat-baratan ya. Di dalam selanjutnya di bagian B, hal yang paling menuguhkan Asia, Kristus yang diperkenalkan adalah Kristus yang berwajah Eropa. Kristus ini menolak dan mengutuk semua warisan budaya, agama dan pola hidup Asia. Dan selanjutnya hadirnya gereja lintas agama ini juga dikatakan oleh Nabil Jabbour menjelaskan adanya masalah dalam hubungan relasi dunia barat dan dunia timur yang diasosiasikan dengan Kristen versus Islam. Dan penyebab hadirnya yang terakhir, hadirnya GLA ini adalah dalam teologi klasik. Kekristenan harus menjalankan misinya dan memuridkan manusia kepada Kristus, kemudian beralih kepada agama
Kristen. Pertanyaan yang muncul bagi mereka, apakah kesaksian Kristen sebagai non-Kristen harus bermuara dengan konversi atau pindah agama? Haruskah seorang yang menerima Yesus Kristus dan mengimaninya sebagai Tuhan karena kesaksian gereja meninggalkan agamanya dan beralih ke agama Kristen? Apakah menjadi murid Kristus? Apakah menjadi murid Kristus harus menjadi agama Kristen? Tidak dapatkah seorang murid tetap berada dalam agamanya sendiri? Kita pasti punya alasan, saudara, dan seperti yang mereka tidak menyangkali bahwa ada ayat-ayat tersebut di dalam Alkitab. Berdasarkan referensi-referensi inilah para pemikir mengembangkan eklesiologi yang anti agama-agama lain. Ya, Yesus yang memanggil Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes yang meninggalkan perahu beserta ayahnya di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-20. Dan di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-26, perkataan Yesus yang mengatakan barang siapa yang ingin datang kepadanya harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya. Ia tidak dapat menjadi muridku. Paulus mengatakan yang dahulu keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan dasar dari teologi GLA ini yang pertama itu adalah pelayanan Yesus di dalam PB. Yesus dalam pelayanannya tidak pernah meminta orang-orang yang ia temui untuk beralih ke agama lain. Tetapi Yesus meminta mereka menerapkan inti ajaran itu dengan benar. Kita bisa melihat di dalam Markus pasal 5 ayat 18 sampai ke 20, Saudara Santo bisa bacakan. Ya, Yesus tidak menyuruh dia untuk pindah agama. Ya, ini salah satu ayat yang mereka munculkan sebagai pendukung dari GLA. Yesus mengatakan bahwa pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka. Dan mereka mengatakan bahwa sedangkan orang-orang Kristen pada saat ini menuntut orang-orang yang mau menjadi pengikut Kristus dalam agenda kekristenan. Paul Borwick mengatakan bahwa pengikut Kristus harus menjadi murid Yesus dalam tas punggung agama Kristen yang kita ciptakan. Jadi C.N. Song menyimpulkan bahwa sadar atau tidak sadar, kita seringkali menjadikan agama Kristen sebagai sebuah kotak etnosentrisme. Apakah itu? Itu sebuah sikap merasa bahwa dirinya yang paling baik, ya. Bahwa agamanya ini kekristenanlah yang paling unggul dari semua agama. Kita hidup di dalam kotak tersebut bahwa kekristenan yang paling unggul di antara semua agama-agama yang lain. Sedangkan yang lainnya tidak seperti itu. Dan ada dikatakan bahwa kecenderungan inilah, tendensi inilah yang muncul dalam kekristenan. Dengan kita melihat orang di luar sana, ya saudara-saudara kita di luar sana. Kita melihat bahwa kita hidup di dalam kotak. Orang Kristen hidup di dalam kotak etnosentrismenya sendiri dengan memandang dirinya jauh lebih baik daripada orang lain. Pada sebenarnya tidaklah demikian. Oleh sebab itu Song mengatakan bahwa seharusnya kita keluar dari kotak tersebut. Percaya kepada Yesus sama dengan harus masuk ke dalam kotak itu, ya. Waktu orang masuk menjadi orang Kristen harus langsung masuk ke dalam kotak kekristenan, yaitu kotak etnosentrismenya. Ya, yang hidup di dalam kotak tersebut menganggap bahwa dirinya yang paling unggul daripada agama-agama yang lain. Dan George Hunter mengatakan bahwa terjadi pergeseran dari menjadi penjala manusia menjadi penjaga akuarium. Ya. Ini ekstrim banget ya. Dia mengatakan bahwa yang seharusnya kita adalah menjadi penjala manusia, justru kita menjadi penjaga akuarium. Oleh karena apa? Karena kita orang Kristen, kita hidup di dalam kotak etnosentrismenya kita telah memasang dalam mindset kita, dalam pikiran kita menganggap diri kita sudah mengklaim diri kita bahwa kita yang lebih unggul, kita yang lebih baik, kita yang lebih sempurna dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ini adalah pemikirannya Song, saudara. Dan ini adalah pemikirannya dari gereja lintas agama. Mereka mengatakan bahwa dalam tulisannya Paulus,
bahwa di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, Injil harus benar-benar dirasakan sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 21 dikatakan, Paulus mengatakan selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Allah baginya. Oleh karena Injil itu harus dirasakan oleh semua orang, dan dikatakan bahwa Paulus menyatakan dengan kembali menegaskan bahwa tiap-tiap orang hidup kiranya mereka hidup seperti yang telah ditentukan Allah baginya. Jadi tidak usah ada perubahan, tidak usah ada perpindahan seperti itu. Karena Allah telah menentukan di mana orang harus menentukan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Dan pertanyaan bagi kita yang melihat pandangan ini adalah, bagaimana dengan pelayanan Yesus yang meminta para muridnya untuk meninggalkan segala-galanya? Seorang pemuda yang ingin berpamitan sebelum mengikut Yesus. Ya, di sini dikatakan bahwa jika kita melihat dari pandangan para pemikir GLA ini, bagaimana dengan ayat-ayat yang sedang kita baca barusan, bahwa bagaimana dengan pelayanan Yesus yang meminta para muridnya untuk meninggalkan segalanya, dan seorang pemuda yang ingin berpamitan sebelum mengikut Yesus. Mereka luar biasa, saudara. Adakah pertentangan di antaranya? Ya, mereka tadi mengakui bahwa Yesus sendiri tidak ada menyuruh orang untuk pindah agama, orang tidak harus ada melakukan sebuah perubahan. Mengapa kita orang Kristen harus harus menginginkan orang-orang yang di luar kekristenan ketika masuk ke dalam kekristenan meninggalkan segala-galanya, meninggalkan cara hidupnya, meninggalkan kebiasaannya, saudara, yang bertentangan dengan kekristenan. Dan mereka juga tidak memungkiri bahwa ada ayat tersebut, ya, waktu para murid ingin mengikuti Yesus, mereka harus meninggalkan segala-galanya. Mereka tidak memungkiri ayat-ayat tersebut, saudara. Namun pertanyaannya bagi kita, adakah pertentangan di antaranya? Para pemikir melihat pelayanan Yesus yang warna-warni dan tidak kaku. Ketika ia mengusir roh jahat dari tubuh seorang dari Gerasa, ketika sembuh, Yesus tidak mengizinkan mengikutinya, tetapi disuruh pulang kepada keluarganya. Jadi dalam pemikiran mereka, sekalipun ada ajakan untuk meninggalkan semuanya dalam mengikuti Yesus, itu merupakan bentuk pelayanan Yesus yang warna-warni dan tidak kaku. Ya, saudara, ya. Jadi mereka tidak memungkiri adanya ayat-ayat yang menyuruh kita untuk meninggalkan segalanya dalam mengikuti Yesus. Tapi mereka memandang itu bukan sebuah pertentangan, melainkan melihat pelayanan Yesus yang warna-warni dan tidak kaku. Dasar terdalam dari sikap Yesus ini merupakan dasar yang kuat bagi gereja lintas agama. Dan menurut mereka, Yesus datang ke bumi bukan untuk mendirikan agama baru, sehingga semua yang menjadi pengikutnya harus masuk ke dalam agama tersebut. Tetapi Yesus yang datang untuk membawa setiap agama dunia kepada pemenuhannya. Dengan demikian bukanlah sebuah keharusan bagi seseorang untuk meninggalkan agamanya semula dan menjadi pemeluk agama Kristen. Cara masuk ke agama non-Kristen, Kristus dengan non-Kristen, dalam pemahaman Kristen klasik bahwa Allah telah mengerjakan keselamatan bagi semua manusia. Tetapi pandangan ini mengatakan, saudara, bahwa keselamatan itu sudah hadir dalam semua agama, bukan hanya dalam agama Kristen. Jadi supaya Kristus diterima oleh mereka yang beragama lain, atau karena Kristus bukanlah pribadi yang asing bagi agama-agama non-Kristen, maka Kristus harus diberitakan kepada mereka yang beragama non-Kristen tanpa simbol-simbol kekristenan. Sebagai pengikut Kristus harus berada dalam perjalanan ke ruang hidup agama-agama lain untuk belajar memahami perasaan-perasaan religius agama-agama lain tersebut untuk lebih efektif memperkenalkan Kristus kepada mereka. Maka murid Kristus yang beragama lain harus selalu menemukan dirinya dalam perjalanan ke dalam agama Kristen untuk memperkuat komitmen kehidupannya sebagai murid. Ya, jadi tidak perlu harus ada perpindahan, saudara, ya. Tidak harus ada yang namanya perubahan secara signifikan waktu kita menjadi pengikut Kristus, waktu kita sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita. Jadi waktu contohnya dari agama A
Ya, ketika dia adalah seorang yang agama Buddha, dia harus tetap berada dalam agama Buddha, tidak apa-apa. Tetapi di dalamnya adalah Kristus. Bonhoeffer mengatakan dengan sedikit perubahan, gereja harus memperkenalkan Kristus tanpa agama Kristen. Ya. Jadi bukan Kristennya yang kita tekankan waktu memberitakan tentang Yesus, melainkan Yesus itu sendirilah yang harus ditekankan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Ada dua alasan dalam misi tidak memberitakan agama Kristen, tetapi misi itu memberitakan tentang Yesus Kristus. Yesus lebih besar dari agama Kristen. Kristenisme historis tidak dapat dikehendaki hanya dia sebagai miliknya sendiri saja, oleh karena Yesus milik semua orang. Dan inilah keyakinan yang melatar belakangi upaya para pemikir untuk memberitakan Yesus tanpa agama Kristen. Dan di Alkitab pun tidak ada berkaitan dengan sistem-sistem kepercayaan apapun, tetapi lebih memfokuskan perhatian pada individu dan masyarakat dalam hubungan dengan Allah. Pandangan ini juga tidak memungkiri bahwa di dalam Alkitab ada pembahasan tentang agama, tetapi bukanlah menjadi hal yang sangat penting. Ada dua tentang agama yang terdeteksi dalam kesaksian Alkitab menurut para pemikir, saudara ya. Pertama, bahwa agama bukan ciptaan Allah, melainkan seperangkat sistem yang dibentuk manusia untuk tetap hidup setelah kejatuhan di dalam dosa. Dan yang kedua, manusia menciptakan agama agar tetap hidup di hadapan Allah dengan cara menyembunyikan dirinya dari Allah. Dan pandangan mereka mengenai kekristenan yang dikatakan tadi bahwa kekristenan harus mengalami yang namanya rekonstruksi dalam eklesiologi. Yang pertama itu adalah panggilan gereja agar keluar dari ghetto. Yang kedua, memperbaharui paham tentang jati diri dan kehadiran gereja, rekonsiderasi arti pertobatan, hakikat baptisan sebagai sakramen, dan yang terakhir dialog sebagai misi. Yang pertama itu adalah panggilan gereja agar keluar dari ghetto. Ghetto merupakan tempat yang tertutup ya. Bisa dikatakan bahwa kekristenan itu adalah merupakan daerah yang tertutup, wilayah yang tertutup yang mengalami eksklusivitas yang tingkat tinggi. Oleh sebab itu para pemikir mengatakan bahwa kekristenan gereja itu harus keluar dari ghettonya. Ya, harus keluar dari tempat persembunyiannya sehingga bisa berhubungan langsung dengan dunia luar. Secara khusus bagi kita yang melayani dengan wajah Asia, ya. Maksudnya wajah Asia itu yang saya katakan tadi bahwa banyak budaya, banyak agamanya, seperti itu sosial budayanya, ya. Jangankan di berbagai negara, di Indonesia saja banyak. Yaitu yang pertama, perang melawan etnosentrisme. Merupakan penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Sikap ini berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Dan saya sudah sampaikan tadi. Para pemikir menganggap bahwa kekristenan terkungkung dalam sikap etnosentrisme, yakni upaya sistematis untuk mengurung Yesus dan keselamatan dari Allah dalam agama Kristen. Jadi mereka kurang setuju, mereka tidak setuju bahwa hanya di dalam kekristenan ada keselamatan. Bahwa kekristenan, bahwa Yesus Kristus, Yesus itu adalah miliknya orang Kristen. Karena bagi mereka bahwa keselamatan itu telah menerobos masuk ke dalam budaya dan budaya lain beserta dengan agama-agama lain. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 mengkarikaturkan Injil menurut Paulus. Pandangan ini memanggil gereja untuk keluar dari ghetto, gaya hidup etnosentrisme, menguak isolasi, dan membongkar ego agama untuk masuk dalam ruang hidup saudara pemeluk agama-agama lain, supaya bersama-sama mereka membangun cinta kasih, keadilan, dan persaudaraan. Dan tujuannya saudara, mengapa orang gereja harus keluar dari ghetto atau keluar dari gaya hidup etnosentrismenya supaya bisa berhubungan dengan orang-orang di luar yang berbeda dengan agama Kristen. Bisa membangun cinta kasih, bisa membangun persaudaraan, ada hubungan yang baik di antara pemeluk agama lain. Yang kedua itu adalah membaharui paham tentang jati diri dan kehadiran gereja. Dan dalam pandangan Kristen mengenai gereja pada umumnya merupakan gedung di mana orang-orang percaya kepada Kristus berkumpul. Dipahami sebagai tempat orang-orang yang dipanggil Allah dari dunia dan dihimpun satukan sebagai umat baru.
Dipahami sebagai masyarakat yang teratur, rapi dengan aturan, keyakinan, dan jabatan-jabatan dalam model institusi. Gereja juga dimaksudkan sebagai sekolah untuk mengajarkan kepada anggotanya kebenaran dan sebagai rumah makan dari sumber rahmat yang menghidupkan. Dan dianggap juga sebagai rumah sakit, tempat anggotanya memperoleh kesembuhan sebagai rumah perlindungan. Ya, jadi kita menurut mereka bahwa gereja yang tersebut tidak dipungkiri oleh GLA, para pemikirnya, tetapi mereka lebih menginginkan bahwa mengajak orang-orang Kristen ini untuk melihat gereja secara lebih luas, secara khusus dalam situasi di Asia, dalam pelbagai agama dan kemiskinan yang ada. Maka saudara, model gereja yang sesuai dengan kondisi Asia tersebut adalah gereja sebagai persekutuan mistik, yaitu adalah tadi gereja tentang pribadi, secara pribadi, dan gereja sebagai hamba. Menurut para pemikir, gereja seharusnya merupakan orang-orang yang dipanggil untuk bersekutu dan kemudian disuruh pergi, masuk ke ruang hidup manusia agama-agama lain untuk menjadi garam dan terang, bukan meminta mereka untuk meninggalkan agama mereka. Tujuannya untuk membangun persaudaraan dalam menjalankan nilai-nilai moral yang mencerminkan wajah Allah, walau tidak sedikit pun melekat bagaimana cara beragama Kristen atau ritual. Jadi bagi mereka bahwa sebenarnya waktu orang Kristen diutus untuk menginjil, saudara, seperti itu, amanat agung, pergilah baptislah mereka, bawalah mereka menerima Kristus, mereka seharusnya tidak usah disuruh untuk meninggalkan agama mereka. Mereka harus tetap ada di dalam agama mereka. Mengapa? Agar terjalin hubungan antara persaudaraan. Tidak adanya pertikaian, saudara ya. Dia mengatakan bahwa seharusnya waktu kita menyuruh orang-orang Kristen untuk menjadi pengikut Kristus, seharusnya mereka masuk ke ruang hidup manusia agama-agama lain untuk menjadi terang dan garam. Dan tidak meminta mereka untuk meninggalkan agama mereka. Persekutuan yang dikenal erat dalam gereja bukan hanya sebagai pengalaman fisik dan terikat dalam institusi yang ketat, melainkan adanya cinta kasih kepada Allah dan sesama yang nyata dalam perbuatan sebagai tanda kekristenan yang sejati. Gereja seharusnya sebagai gereja hamba. Gereja pentingnya membuka diri solidar dengan nasib bangsa. Menjadi gereja bagi orang lain patut ditunjukkan bukan sebagai eklesia triumfan atau gereja yang menang, tetapi eklesia servan, gereja yang melayani. Menurut Gerrit, presensia gereja ditunjukkan dalam pelaksanaan diakonia yang kontekstual yang dipahami sebagai church of the poor, bukan sekedar church for the poor. Oke, saudara, dikatakan bahwa kehadiran gereja di dunia ini bukan hanya berbicara mengenai Tuhan dan surga, tetapi juga berbicara mengenai dunia dan sesamamu. Oleh sebab itu waktu gereja hadir di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah dunia ini, saudara, secara khusus di wilayah Asia termasuk Indonesia, kita juga harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kehadiran gereja bukan hanya sebagai mengatakan, yes aku menang dalam Kristus, tetapi engkau mengabaikan dunia yang ada di luar yang sedang membutuhkan pertolongan, yang perlu pelayanan, ya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kehadiran gereja seharusnya sebagai eklesia servan, gereja yang melayani, ya, gereja yang melayani, yang sesuai dengan konteks Asia. Seharusnya gereja bukan church for the poor, bukan gereja untuk orang miskin, melainkan gereja miliknya orang miskin. Dan ini yang diinginkan oleh para GLA, mengatakan bahwa selain yang saya katakan tadi, bahwa penekanan mereka juga mengenai kehadiran gereja bukan hanya sebagai gereja yang menang, karena mereka telah menerima Kristus, tetapi juga adalah gereja yang melayani. Ya, kehadiran gereja adalah gereja yang dalam kontekstual di dalam Asia dan Indonesia secara khusus, karena kemiskinan yang tingkat tinggi, bukan gereja church for the poor, tetapi church of the poor. Gereja ada bukan hanya untuk Tuhan dan surga, tetapi juga untuk sesama dan dunia. Penekanan ini sangat penting dalam realitas Indonesia dan Asia pada umumnya, yang ditandai dengan kemiskinan yang menyolok dan berbagai bentuk ketidakadilan serta penindasan. Dan selanjutnya adalah rekonsiderasi arti pertobatan.
Para pemikir setuju bahwa pertobatan adalah dasar dari pekerjaan misi. Tetapi mereka menentang arti pertobatan dalam tradisional, yaitu seseorang harus melakukan pemutusan hubungan secara radikal dengan hal-hal yang menjadi akar kepribadiannya dan pemberi identitas kehidupannya seperti agama dan keluarga. Yewangu mengatakan pertobatan mencakup komitmen seseorang untuk menghubungkan dirinya lagi dengan Allah yang hidup dan berada dalam persekutuan yang kokoh dan harmonis dengan sesama manusia dan seluruh alam ini. Jadi oleh karena itu waktu orang mengalami pertobatan, dia tidak harus meninggalkan keluarganya dan agamanya yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Melainkan definisi pertobatan menurut mereka itu adalah memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah. Memperbaiki hubungan kita kembali dengan Allah dan persekutuan kita yang harmonis dengan sesama dan seluruh alam ini, saudara. Jadi tidak perlu ada konversi, tidak perlu ada namanya perpindahan agama, harus mengambil suatu tindakan yang sangat radikal untuk mengikut Kristus. Song melihat pertobatan sebagai pembaharuan dan pendalaman wawasan, cara pandang, penghayatan dan pengalaman iman. Sedangkan Panikar mengatakan bahwa pertobatan itu sebagai transformasi pemahaman tentang Allah dan penghayatan religius. Dan mereka menyimpulkan bahwa tidak perlu harus ada yang namanya tindakan yang ekstrim. Contoh dalam Alkitab, saudara, Petrus yang datang ke rumah Kornelius. Petrus tidak pindah agama baru, melainkan dia menjalani format ulang iman dan teologinya. Waktu Petrus mau datang ke rumahnya Kornelius, saudara tahu apa yang sedang terjadi pada saat itu? Tuhan datang dalam penampakan kepada Petrus. Tetapi mereka mengatakan, para pemikir ini mengatakan bahwa Petrus tidak pindah agama baru, melainkan dia mengalami format ulang iman dan teologi. Dan seharusnya inilah definisi pertobatan bagi GLA. Mereka tidak harus mengalami perubahan secara ekstrim, radikal seperti itu, tetapi mereka hanya memperbaharui kembali hubungannya dengan Tuhan. Hakikat baptisan sebagai sakramen. Gerrit mengatakan bahwa baptisan lebih dari sekedar pencatatan nama sebagai anggota dari gereja institusional, tetapi baptisan sejati menunjukkan kepada penyatuan hidup seseorang dengan kehidupan Kristus. Pandangan ini dilihat dari sisi Yesus yang tidak pernah membaptis. Jikalaupun ada baptisan dalam pelayanan Yesus, pandangan ini melihat hal tersebut sebagai pemahaman prematur. Melihat di penghujung pelayanan Yesus di dunia, ia memberi perintah kepada murid-murid untuk membaptis. Ya, tetapi pandangan ini setuju baptisan perlu dan wajib. Menjadi murid Kristus bisa tetap tinggal dalam agama di mana ia dibesarkan, tetapi harus dibaptis. Murid Kristus tidak selalu harus adalah beragama Kristen. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa pandangan mereka ini, mereka tidak memungkiri bahwa baptisan itu juga harus ada. Tapi murid Kristus tidak selalu harus ada dalam agama Kristen. Dan dialog mereka sebagai misi. Tugas gereja dalam pekerjaan misi adalah memperlihatkan kepada saudara-saudara non-Kristen kebaikan Tuhan, sekaligus membekali mereka dengan pemahaman yang baru untuk melihat dan menemui keselamatan yang sudah lama ada dan bekerja dalam agama mereka, serta mensyukuri pekerjaannya itu dalam cara-cara yang dikenal dalam agama-agama mereka. Jadi tugas gereja dalam pekerjaan misi adalah memperlihatkan kepada saudara-saudara non-Kristen kebaikan Tuhan, ya, karena Kristus itu telah ada dalam agama mereka. Jadi mereka patut mensyukuri keselamatan itu telah ada, menyerobot masuk ke dalam agama tersebut. Cara melakukan misi bagi penganut paham ini dalam bentuk dialog, ya, dalam bentuk pengajaran seperti itu. Dan Chris Wright menentang hal ini sebagai suatu pengkhianatan kepada misi, upaya perelatifan Yesus dan penghancuran kekristenan, serta merupakan bentuk halus dari sinkretisme. Karena mengizinkan waktu mereka menerima Yesus, mereka tetap berada dalam pemahaman mereka yang lama. Mereka tetap berada dalam budaya mereka, dalam kepercayaan mereka sebelum mereka menerima Yesus. Dan kesimpulannya, saudara,
Kesimpulannya adalah gereja lintas agama lebih menekankan kepada persekutuan batin yang tidak memaksa orang-orang masuk ke agama Kristen. Melihat hal ini dilatar belakangi karena melihat kondisi di Indonesia dan Asia yang pelbagai agama dan kemiskinan. GLA memandang semua agama bahwa Kristus telah lahir di dalamnya. Oleh sebab itu, pandangan ini ingin bahwa kekristenan harus menguak isolasi dari kekristenan yang mengatakan bahwa di luar Kristen tidak ada keselamatan. Panggilan gereja agar keluar dari ghetto, membaharui paham tentang jati diri dan kehadiran gereja, rekonsiderasi arti pertobatan, hakikat baptisan sebagai sakramen, dan dialog sebagai misi. Dan pertanyaannya kepada kita saudara adalah, mungkinkah kita untuk menerapkan gereja lintas agama? Saya akan mengungkapkan beberapa kelemahan dalam pandangan ini, yaitu adalah Alkitab yang menjadi kontekstual sehingga terbawa arus zaman. Karena mereka lebih menekankan kontekstualitas saudara, ya. Dan selanjutnya dikatakan bahwa jika gereja lintas agama kita bisa melihat dari pandangan mereka itu adanya bentuk-bentuk halus dari sinkritisme yang seperti yang saya katakan tadi. Dan selanjutnya itu adalah penghancuran kekristenan, ya. Meletakkan Kristus di atas dasar yang salah. Tidak perlu yang intinya bahwa Kristus telah diterima dan engkau tetap harus ada di dalam agamamu, itu tidak apa-apa. Karena menjaga perhubungan satu sama lain, ya. Daripada mereka harus mengalami yang namanya penderitaan karena mengikut Yesus, bahwa waktu mengikut Yesus harus ada tindakan yang sangat radikal, ya, sehingga mereka mengatakan tidak apa-apa untuk menerima Yesus di dalam hatinya. Mereka tetap bisa tinggal dalam agama mereka yang lain dan nilai-nilai mereka sebelum mereka mengenal Kristus. Dan pandangan tokoh yang menurut saya bahwa keluar dari konteks saudara, keselamatan dari yang dikatakan oleh Stephen Kim tadi, bahwa keselamatan bersifat universal. Benar saudara, saya setuju bahwa keselamatan itu bersifat universal. Tetapi kita garis bawahi pernyataannya selanjutnya, bahwa dikatakan bahwa tidak dibatasi oleh karena Kristus, keselamatan yang daripada Kristus bersifat universal, tidak dibatasi dalam kesatuan yang kelihatan dari gereja. Stephen Kim menekankan kembali bahwa keselamatan itu menyerobot masuk ke dalam nilai-nilai spiritual, Konfusianisme, Buddhisme, dan agama-agama lain. Jadi mereka tidak perlu diminta untuk menanggalkan kehidupan masa lalunya. Dan kita tahu bahwa keselamatan itu juga merupakan universal saudara, tetapi tidak menyerobot masuk ke dalam agama-agama lain. Ini pandangan saya saudara ya, pandangan saya bahwa memang saya mengakui, saya setuju dengan pernyataan Kim bahwa keselamatan itu bersifat universal. Tetapi saya kurang setuju dengan pernyataan selanjutnya karena menurut saya bahwa Yesus tidak menerobos agama-agama untuk membawa keselamatan. Tetapi Yesus memproklamirkan kepada dunia bahwa di dalam Dia ada keselamatan. Maka barang siapa yang mau percaya kepadanya sehingga memperoleh kehidupan yang kekal. Dan pernyataan Song yang mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang bijaksana, sehingga ketika orang dari beda agama, mereka yang berbeda dengan orang Kristen menerima Kristus, mereka tidak berkuasa menolak, saudara, menolak kepribadian, budaya, sejarah, dan lapisan keagamaannya. Mungkin ada benarnya, ya. Saya tidak bisa menolak bahwa saya itu lahir dari suku Nias. Saya tidak bisa menolak bahwa mata saya sipit, saya pendek. Memang beginilah keberadaan saya, tetapi tidak sepenuhnya mengenai budaya yang saya dapatkan, contohnya budaya nenek moyang saya, yang contohnya berdoa di kuburan seperti itu, meminta berkat dari orang yang meninggal, contohnya meminta berkat dari paman seperti itu ya, berkatnya dari paman bukan daripada Tuhan. Dan budaya-budaya seperti itu, Song mengatakan bahwa Tuhan tahu, karena Tuhan yang sangat-sangat bijaksana, kita tidak bisa menolak keberadaan kita. Dan kita harus tetap berada di situ, Tuhan tahu. Tetapi pandangan ini membuat orang yang percaya kepada Yesus tetap bertahan dengan nilai sosial, budaya, dan keyakinan sebelumnya. Sehingga mengizinkan terjadinya sinkritisme. Dan dalam posisi saya saudara, saya melihat bahwa dalam pandangan Song ini membuat posisi budaya berada di atas Injil.
Dan nilai-nilai budaya menjadi lebih penting daripada Injil. Dan seharusnya saudara, budaya kita, apakah budaya Nias, budayanya orang Batak, harus mengalami transformasi di dalam Kristus. Amin. Jadi waktu kita sudah hidup di dalam Kristus, kita tidak lagi mengangkat bahwa budaya kita yang lebih tinggi daripada Alkitab, daripada Kristus. Kita lebih tunduk kepada budaya kita daripada Kristus, saudara. Dan Song mengatakan oleh karena kondisi tersebut tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Kita tidak usah menolak perubahan itu. Kita harus tetap bisa berada di dalam sejarah kita, lapisan keagamaan kita, dan budaya dan kepribadian kita. Bagaimana dengan orang-orang yang terus menganggap bahwa, oh saya dulunya seperti ini, pasti Tuhan mengerti, saya tidak bisa menolak keberadaan saya. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita tolak, tetapi ada hal-hal, contohnya seperti katakan tadi bahwa saya lahir dari suku tersebut, saya lahir atas nama saya sendiri, saya lahir dari orang tua yang pas-pasan, saya tidak bisa mencari orang tua yang kaya raya konglomerat. Ya seperti itu kita bisa tidak menolak. Tetapi dengan nilai-nilai kekristenan, dengan nilai-nilai kebenaran firman Allah, seharusnya ada hal-hal, banyak hal yang harus diubahkan dalam kehidupan kita, kepribadian kita, kehidupan kita yang lama. Nilai-nilai budaya kita, saudara, nilai-nilai budaya kita yang melenceng dari kebenaran firman Allah seharusnya mengalami transformasi dalam Kristus Yesus. Dan ini menjadi presentasi saya dan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Bagaimana GLA bisa hadir dan menjadi pelajaran bagi kita, saudara.